Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bahagia ini kita bisa nge-live kembali. Hari ini saya bersama Bang Ucin atau Muhsin Anak Ampun. Beliau dari jauh-jauh dari Aceh yang saat ini masih pengabdian. Saya lupa pengabdian beliau di tempat mana. Nanti kita tanyakan langsung kepada beliau di posisi beliau sekarang di mana dan tugasnya di mana gitu. Nanti dan kegiatan-kegiatan beliau dan yang lainnya ntar lagi kita ngobrol langsung bersama beliau. Mungkin saat ini sinyal beliau lagi kurang stabil. Mudah-mudahan waktu kita ngobrol-ngobrol nanti sinyalnya bisa stabil. Mudah-mudahan begitu. Halo. Ya, beliau sudah terputus. Jadi beliau adalah salah satu mahasiswa yang dikirim ke pedalaman oleh Dewan Dakwah. Beliau adalah alumni dari STID Muhammad Nasir yang ada di Tambun, Bekasi. Jadi STID Muhammad Nasir ini, baik, suara saya kedengaran? Mereka melalui Dewan Dakwah ke daerah-daerah untuk syiar ya, untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di pelosok, untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat juga di informasi SDD Muhammad Nasir ataupun di Dewan Dakwah atau di Lasnas Dewan Dakwah. Nah, itu semua lengkap mengenai perjalanan para dai pengabdian yang dikirim oleh Dewan Dakwah. Nah, untuk saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu dai Dewan Dakwah yang ditugaskan di pedalaman. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan beliau tentang proses kegiatan apa aja yang beliau ajarkan, kemudian kondisi beliau, kondisi yang ada di apa yang beliau hadapi di lapangan, dan semuanya akan kita bahas pada hari yang berbahagia ini. Baik Bang Muhsin, sekarang posisinya di mana dan tugas pengabdiannya di mana? Baik, perkenalkan dulu, nama saya Muhsin Anak Ampun. Ya, saya sekarang berada di kampung halaman untuk sementara waktu dan meninggalkan tempat tugas. Ya, tugas saya tadi di Batu Marta 5, Palembang, Sumatera Selatan. Di mana itu? Batu berapa? Batu Marta. Batu berapa ya? Batu Marta 5, Palembang, Sumatera Selatan. Di mana itu? Lokasinya di pelosok-pelosok juga. Iya. Baik, untuk pertama, sebelum saya datang ke tempat tugas, itu belum ada seorang dai pun masuk ke kampung tersebut. Sehingga saya awalnya dulu bertugas di Akademi Dakwah Indonesia Prabu Muli. Namun karena ada suatu hal, maka saya pindah ke tugas, yaitu ke masyarakat khususnya. Apa saja kegiatan Bang Muhsin selama tugas pengabdian melalui Dewan Dakwah? Baik, di pedalaman. Baik, khususnya di tempat saya sekarang ini di pedalaman, yaitu saya berbaur dengan masyarakat umumnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan agama dan masyarakat, alhamdulillah saya pribadi ikut membersamai semua kegiatan yang ada di masyarakat. Selama pandemi ini, bagaimana kondisi kegiatan Bang Muhsin di sana selama pandemi ini? Baik. 2 tahun terakhir ini. Selama pandemi 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Karena memang kegiatan-kegiatan di masyarakat ini juga tidak mengundang banyak kerumunan, tentunya Mas Ustadz Anjadi. Jadi otomatis semua kegiatan yang kami lakukan itu berjalan dengan baik.
Apa ada kendala yang dihadapi selama pandemi ini atau yang sebelumnya? Kalau dikatakan kendala pasti ada. Mungkin kendala waktu karena kita juga tidak fokus sepenuhnya kepada masyarakat. Namun masih ada lembaga-lembaga lain juga yang saya masuki, seperti saya mengajar juga di pondok pesantren dan rumah sakit. Namun di samping itu juga saya bisa menyempatkan diri untuk selalu berbaur dengan masyarakat tempat. Selama pengabdian, apakah ada masalah dengan masyarakat di sekitar Bang Muhsin? Alhamdulillah, Ya, seperti pemahaman atau yang lainnya? alhamdulillah sejauh ini kalau masalah tidak ada. Insya Allah juga seluruh dai PID Muhammad Nasir, insya Allah ketika datang ke tempat tugasnya pasti tentunya masyarakat pada menyambut baik kedatangan mereka. Begitu juga yang saya alami di situ di tempat tugas juga alhamdulillah berjalan dengan lancar dan respon masyarakat juga sangat baik. Dalam kegiatan belajar mengajar saat ini, Bang Muhsin itu sebagai apa selama di tempat tugas ini? Apakah ada jabatan khusus atau jadi guru atau cuma jadi pendakwah atau mengajar TPA? Apa kegiatannya yang dalam kegiatan belajar mengajar? Baik, alhamdulillah selama tempat tugas saya ini saya diamanahkan juga sebagai penasehat remaja Rismalah remaja Islam Masjid Nailul Falah di masyarakat tempat. Dan di samping itu juga saya diamanahkan untuk menjadi seorang pengajar tahfiz di rumah tahfiz yang terdapat di tempat itu. Kemudian saya juga diamanahkan menjadi guru tetap di Masjid Nailul Falah, menjadi pengajar tahfiz dan menghafal Quran gitu. Apa saja yang diajarkan kepada peserta didik, baik untuk yang remaja atau yang kepada anak-anak TPA dan yang lainnya yang antum mengajar selama ini? Apa aja yang diajarkan kepada mereka? Baik, otomatis tentunya yang saya ajarkan yang pertama sekali yaitu Al-Quran ya. Jadi sebelum saya datang ke situ sudah ada memang terputus. Baik, Rin, jangan diambil HP-nya dulu, Rin. Halo, terputus. Halo, sudah terdengar? Terputus. Sudah? Ya, udah. Jangan dipegang. Baik. Jadi saya di situ kegiatan menjadi seorang pengajar juga. Jadi coba diulangin lagi apa pertanyaannya, Ustadz Amriadi? Apa saja yang diajarkan kepada peserta didik? Baik, yang saya ajarkan tentunya Al-Quran dan bagaimana cara memahaminya. Karena sebelum datangnya saya juga di situ memang sudah ada pondok tahfiz. Namun kita lihat pada umumnya kebiasaan anak mengaji ini juga membaca Al-Quran ya cuman sekedar dihafal namun tidak mendalami ilmu tajwid ataupun makhorijul huruf dalam Al-Quran. Jadi saya mencoba sedikit-sedikit untuk memperbaiki dan mengubah kembali bagaimana caranya pertama kita menghafal Quran. Jadi kita harus tahu dulu hukum-hukumnya, kemudian kita menghafal. Begitu saya praktekkan di masyarakat tersebut. Apa ada perubahan dari pengajaran Al-Quran ini? Yang terutama yang paling fundamental terhadap perubahan terhadap mereka baik dalam menghafal atau dalam segi yang lainnya? Baik, alhamdulillah Bang, alhamdulillah ya. Selama saya lakukan metode itu ada perubahan, minimal sudah ada gambaran sedikit tentang bagaimana menghafal yang benar gitu. Namun pada umumnya kebanyakan ini anak-anak membacanya seperti yang kita sering dengar. Bismillahirrohmanirrohim, seperti itu. Jadi begitulah mindset yang saya gunakan, bahwasanya membaca itu jangan sekedar diayun. Namun di situ ada
tata cara makhorijul hurufnya, sehingga pelan-pelan walaupun ada sedikit yang masih mengamalkan yang metode seperti itu, jadi saya rubah menjadi metode tartil. Jadi metode tartil ini pelan namun makhorijul hurufnya kedengaran dengan benar dan sempurna, seperti itu, Bang. Apakah Anda memiliki pengalaman yang spiritual atau pengalaman yang luar biasa selama di medan dakwah? Baik, saya kembali kepada kinerja saya lah di situ, bahwasanya saya telah melakukan sesuatu yang saya anggap sukses, yaitu mengadakan semua kegiatan-kegiatan tahun baru Islam. Tahun baru Islam, di contohnya saja kita lihat ada acara-acara keagamaan di masjid, maka kita libatkan seluruh pemuda-pemudi remaja masjid untuk bergabung mensukseskan acara itu. Ya, contohnya saja seperti kemarin ada acara di tahun baru itu, karena memang tahun baru juga bukan syariat Islam kita, namun lebih untuk mendekatkan diri lagi untuk mendapat kebaikan itu, saya mengadakan takbir akbar, mengadakan takbir keliling, takbir keliling. Nah, ya. Takbir keliling ini dilakukan seluruh kecamatan untuk mengikuti, dan alhamdulillah Putus. Baik. Halo? Dengar? Bentar, putus. Rin. Udah. Aduh, Rin, astagfirullahaladzim. Sudah terdengar? Sudah. Baik. Jadi salah satu contoh juga saya mengadakan takbir keliling untuk seluruh TPA yang ada di dusun dan kecamatan Madang Suku 3 di tempat tugas saya. Nah, jadi ya, malam takbiran tadi mereka menyambut dengan antusias, sehingga apa yang kami harapkan di awal itu menjadi sukses semuanya, berkat dari dukungan masyarakat setempat dan pemuda-pemudi yang antusias untuk mengikuti kegiatan acara ini. Udah. Jadi saya menyampaikan mewakili dari murid-murid TPA saya bahwasanya mereka mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah mengirimkan buku-buku yang berisi tentang motivasi dan pembelajaran. Ya, sama-sama. Nanti kita kirim lagi insya Allah. Kalau kedepannya ada waktu, nanti kita kirim lagi ulang. Insya Allah. Beberapa edisi terakhir nanti. Mudah-mudahan. Terima kasih juga kepada Nana TPA yang sudah membaca majalah sahabat. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Kalau tadi kita membicarakan tentang masalah dan kendala, kedepannya kira-kira akan ada tantangan apa ini Bang Muhsin dalam medan dakwah di tempat antum tugas? Kalau untuk kedepannya saya belum ada gambarannya, tapi kalau untuk terus melanjutkan kiprah itu saya terus melanjutkan. Namun ada sedikit niat saya untuk kedepannya itu ingin membuka rumah tahfiz di situ, namun berkurikulum dari Dewan Dakwah, rencana saya. Masih ada keinginan, namun untuk kedepannya Islam. Jadi saya sekarang ini fokusnya ini untuk bagaimana supaya anak-anak ini semangat untuk menghafal Al-Quran di tengah maraknya sekarang video-video ataupun permainan game-game yang merusak tentunya pemuda-pemudi seperti itu. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Bang Muhsin dalam kegiatan selama tugas di pedalaman ini? Ya, yang saya harapkan walaupun nanti saya tidak di tempat tugas lagi, namun ada nanti di kemudian hari kesan ataupun bekas dari bahwasanya kita di situ berpartisipasi penuh untuk memajukan masyarakat dan khususnya untuk anak-anak pengajian, karena
anak-anak mengaji ini terkendala dengan bagaimana sekarang sudah ada teknologi-teknologi supaya HP sudah canggih ataupun sudah ada online dan sebagainya, itu dapat menghambat bagaimana proses anak-anak untuk menghafal. Itulah bagaimana saya ini mengimbangi, bukan untuk menghapus keseluruhan, nggak boleh main HP segala macam, namun mengimbangi dan memposisikan ini bagaimana caranya supaya tidak terfokus dengan HP dan lebih fokus kepada hafalan, seperti itu, Bang. Kira-kira bagaimana masa depan mereka nantinya, baik setelah Bang Muhsin ini habis tugasnya, atau apa yang diharapkan, mungkin ada yang diharapkan penggantinya, atau Bang Muhsin mau menetap di sana? Kalau keinginan masyarakat sendiri, bahwasanya saya ini sebenarnya, Bang, tahun kemarin sudah selesai masa pengabdian saya. Namun karena mungkin permintaan masyarakat setempat supaya saya tetap tinggal di sana, dan bahkan alhamdulillah banyak tawaran dari khususnya kepala desa setempat bahwasanya saya ingin dibangunkan rumah supaya saya menetap dan mengajar di sana, seperti itu. Jadi setelah anak-anak ini lulus baik dari tempatnya dia belajar atau yang dari tahfidz ini, kira-kira mereka mau melanjutkan ke mana? Kalau seperti itu, sebagian dari anak-anak didik saya di TPA juga sudah banyak yang lulus dari tingkat MI, Madrasah Ibtidaiyah, dan menyambung ke sekolah pesantren baik di luar Jawa maupun di Jawa. Jadi kebanyakan juga separuh dari murid saya itu sudah ada yang pergi untuk melanjutkan sekolah di pondok, namun ada lagi anak-anak yang ingin belajar dan menutupi kekosongan yang telah ditinggalkan oleh anak-anak yang melanjutkan sekolah tadi. Sehingga alhamdulillah terus berjalan, walaupun mereka sudah di sana, namun tidak lupa juga saya memberikan motivasi untuk anak-anak itu supaya tetap menghafal Al-Quran, seperti itu, Bang. Kondisi masyarakat saat ini, baik dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dan yang lainnya, bagaimana kondisi masyarakat di sana? Apakah masyarakat dengan ekonomi yang menengah, atau masyarakat yang kelas ekonominya bagaimana yang di sana, dan apa penghasilan tetap mereka di sana? Oke, baik. Jadi kondisi masyarakat di tempat tugas saya itu memang cukup stabil, mengingat bahwasannya pencarian ataupun kebutuhan mereka itu didapati dari petani karet. Jadi walaupun tidak semuanya memiliki ladang karet, namun ada sebagian lagi yang berprofesi sebagai mungkin tukang bangunan atau tukang ngangkat karet dan sebagainya. Namun saya lihat sampai saat ini bahwasanya kebutuhan di sana memang mudah-mudahan tercukupi dan mendukung untuk semua aspek. Namun ada sedikit kendala, bahwasanya saya mendengar dari sebagian masyarakat bahwasanya pendidikan itu sudah tidak dihiraukan dikarenakan mengingat mungkin biaya, namun orang tuanya tidak melanjutkan pendidikan anaknya sehingga anaknya disuruh untuk bekerja juga sebagai penyadap karet, seperti itu. Yang saya dengar dari sebagian. Seperti itu, Bang. Dari segi agama, kalau dari segi agama, masyarakat di sana kebanyakan itu sudah masih awam atau sudah memahami masalah agama dengan seperti sempurna gitu, atau ya bagaimana gambarannya tentang dari segi agama di sana? Dari segi agama di tempat tugas saya itu sebagian juga sama seperti umumnya di tempat-tempat lain. Pasti tentunya ada yang sudah paham dan ada juga yang masih awam buta sekali, kan gitu. Jadi yang saya lihat juga di situ bahwasanya masyarakatnya itu memang banyak yang awam juga dan banyak juga yang
bisa, namun tidak ada pendidikan yang mendukung dia untuk menjadi mungkin seorang pendakwah atau semisalnya. Namun kalau dari keseluruhannya, bahwasanya dari segi agama memang mereka sangat membutuhkan dai lah untuk menopang kehidupan, seperti itulah Bang. Begitu yang saya hadapi di tempat tugas, begitu yang saya hadapi seadanya saya ngomongnya. Iya. Masih dari segi keagamaan, ini berapa persen penduduk Muslim di sana dan berapa persen yang non Muslim di sana? Baik, kebetulan saya bertugas di namanya Batu Marta 5, namun Batu Marta 5 ini ada pembagian-pembagian seperti ada blok A sampai blok HI seperti itu. Jadi saya tinggal di komplek blok J. Jadi blok J ini seluruhnya mayoritas Islam. Karena saya fokusnya tugasnya di sekitar blok J, namun di situ semua memang mayoritas Islam. Namun di samping itu blok A sampai blok I, kecuali blok J tadi, bahwasanya itu banyak saudara-saudara kita juga yang menganut agama Kristen dan Hindu kebanyakan. Namun di tempat tugas saya, di tempat saya netap itu, mayoritas Muslim, alhamdulillah. Baik Bang Husin, terima kasih atas waktunya pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah ke depan kita juga akan ngobrol-ngobrol kembali dengan tema yang berbeda. Terima kasih atas waktunya. Ada yang mau disampaikan kepada pemirsa yang lain, kepada pemirsa Amriyadi Al-Masjidi? Oke, siapa yang menyampaikan, saya atau Bang Amriyadi nih? Ya, Bang Husin lah. Sebagai guru. Sebagai guru. Jadi enggak, kita ini sebagai pengajar dan masih dalam proses belajar juga. Jadi ya, sesuai dengan tema yang telah Bang Amriyadi buat tadi, membumikan Al-Quran kan. Jadi maksud itu menurut hemat saya itu, membumikan itu maksudnya upaya untuk bagaimana memahami Al-Quran dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pemirsa dimanapun Anda berada, senantiasa sempatkanlah membaca Al-Quran walaupun itu hanya sekedar satu baris atau satu ayat. Namun karena memang mengingat itulah sebuah pedoman bagi kita, bahwasanya hadis Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an aw li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat engkau bagi di akhirat nanti bagi pembacanya. Jadi yang bagi pembacanya akan mendapat. Bagaimana dengan yang tidak membacanya? Justru dia tidak akan mendapat syafaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bang Amriyadi. Ya, baik. Terima kasih Bang Husin. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Saya Amriyadi Al-Masjidi mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.